Tiga ruang sudut karya kelompok 12 yang akan dibacakan oleh anggota kelompok yaitu Novriana Ese, Vika Loviana, dan Meran Oktaniata. Di sudut rumah tua itu, terdapat 3 ruangan kecil yang jarang sekali dikunjungi. Ketiga ruangan terhubung oleh sebuah lorong sempit yang gelap tanpa adanya lampu yang menyala. Ketiga ruangan itu seakan memiliki kehidupan sendiri. Masing-masing memiliki cerita dan rahasia yang tersimpan di dalamnya, seakan menyimpan rahasia masa lalu yang belum diketahui. Ruang pertama, paling dekat dengan pintu masuk, adalah ruangan yang persis sekali seperti perpustakaan. Menyimpan banyak sekali buku-buku tua yang dipenuhi oleh debu. Ada juga perabotan antik yang mungkin jika dijual akan sangat tinggi nilainya. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan lukisan tua yang berharga, menggambarkan sebuah pemandangan pedesaan yang tenang. Ruang kedua, lebih kecil dan lebih gelap, dipenuhi oleh berbagai macam alat musik seperti piano, gitar, dan biola. Sebuah piano tua berdiri kokoh di tengah ruangan dan di sudut ruangan. Tergantung sebuah gitar klasik yang sudah tak terpakai lagi. Dinding-dindingnya dihiasi oleh poster-poster band rock legendaris pada zamannya. Ruang ketiga, yang paling jauh dan paling misterius, adalah ruangan yang paling jarang sekali dikunjungi. Pintu ruangan ini selalu tertutup rapat, dan sebuah kunci kuno tergantung begitu saja di gagangnya. Konon, di dalam ruangan itu tersimpan rahasia keluarga yang sangat kelam. Seorang anak laki-laki bernama Nathan, dia sangat penasaran dengan rahasia yang tersimpan di dalam 3 ruangan sudut itu. Dengan rasa penasaran, akhirnya Nathan menjelajahi satu persatu ruangan dengan berjalan pelan menuju lorong tersebut bersama temannya yang bernama Andi. Ruangan pertama, mereka dengan sangat hati-hati membuka pintu ruangan pertama. Disambut dengan debu yang berterbangan, Nathan melihat banyak sekali buku yang terdapat di rak yang sudah disusun dengan rapi. Lalu mengambil satu buku tua itu kemudian membacanya. Ternyata buku tua itu berisi tentang catatan sejarah keluarganya. Nathan belum sepenuhnya mengetahui silsilah keluarga besarnya karena pada saat itu masih sangat kecil. Nathan hanya mengetahui cerita sejarahnya melalui ibunya yang bercerita tentang kakek dan neneknya. Setelah selesai membaca, Nathan menuju ruangan kedua. Ketika membuka pintu ruangan kedua, Nathan tidak menyangka bahwa ada alat musik yang masih terlihat bagus, tetapi sudah tidak ada yang memilikinya. Kemudian Nathan duduk di bangku piano dan mulai memainkan beberapa nada. Suara piano tua itu terdengar merdu, namun sedikit sendu. Nathan membayangkan seberapa indah suara piano ketika kakek dan neneknya dulu sering bermain piano di ruangan ini. Dengan rasa kaget, Andi pun bertanya kepada Nathan, "Wah, ternyata suara piano ini masih terdengar merdu meskipun usia piano ini sudah mencapai 90 tahun lebih," ucap Andi. "Benar Andi, tetapi alat musik ini sudah tidak digunakan lagi," jawab Nathan. Setelah sudah selesai memainkan piano, akhirnya Nathan menuju ruangan terakhir, yaitu ruangan ketiga, di mana ruangan ini masih sangat misterius. Ketika dipandang di depan mata, dengan tangan gemetar, Nathan memasukkan kunci ke lubang kunci dan membuka pintu. Ruangan itu gelap gulita. Nathan menyalakan senter lewat handphone yang dibawanya dan perlahan-lahan masuk melangkah. Nathan tidak sengaja menendang kotak besar yang berada tepat di tengah ruangan. Sebuah kotak besar itu terbuat dari kayu. Ternyata kotak besar itu sangat berat ketika diangkat. Dengan hati-hati, Nathan membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah album foto tua. Dengan rasa penasaran, akhirnya membuka album foto tersebut dengan sangat senang. Nathan mulai membolak-balikan halaman album melihat foto-foto keluarganya dari generasi ke generasi. Ada foto kakek neneknya ketika masih muda, foto orang tuanya ketika mereka menikah, dan foto dirinya ketika masih bayi.
Di halaman terakhir menemukan sebuah foto yang sangat mengejutkan. Foto itu menunjukkan sesosok bayi perempuan yang cantik. Nathan memanggil Aldi untuk memberitahu bahwa ada sosok bayi perempuan di dalam album foto tua itu. Aldi, lihat ini. Ada bayi perempuan di halaman terakhir. Kira-kira siapa ya? Namun, Nathan bertanya kepada Aldi. Kamu saja tidak mengetahuinya, apalagi aku, jawab Aldi. Nathan belum menyadari sama siapakah sosok bayi perempuan yang ada di dalam album foto tersebut. Kemudian Nathan membaca tulisan persis di bawah foto itu dan ternyata nama bayi tersebut adalah Natalie. Nama yang hampir mirip dengan namanya sendiri, di mana Natalie adalah kembaran Nathan yang sudah meninggal ketika umur 5 bulan. Dan sekarang Nathan sudah berusia 18 tahun. Baru mengetahui bahwa memiliki kembaran perempuan yang sudah lama sekali meninggalnya. Mengetahui cerita sejarah keluarganya yang sudah lama sekali. Cerita ini dirahasiakan, akhirnya Nathan mengetahui dengan sendirinya. Dengan rasa sedih, kecewa, dan senang, Nathan akan berusaha menerima semua keadaan yang telah dialaminya. Dengan rasa karena sudah kehilangan kembaran beberapa tahun lamanya, dengan rasa kecewa karena tidak mengetahui cerita itu sejak awal atau sejak dia kecil, dan rasa senang karena rasa penasarannya bisa terungkap. Nathan juga menyadari bahwa rahasia keluarga yang sangat kelam itu mungkin terkait dengan bayi perempuan itu. Sejak saat itu, Nathan berjanji akan terus mencari tahu tentang rahasia-rahasia yang tersimpan di dalam 3 ruang sudut itu.